disclaimer ya, jangan ada ngomong kasar ya. Kita banyak Ah, follower gue ah, ah. anak-anak soalnya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi, emang kesibukannya apa kok bisa ada banyak follower anak-anak? Aku ibu guru, Ibu kebetulan guru? mengajar bahasa Inggris, minnya, Oh. kualitas juga, di sekolah swasta di Palembang. Wah, berarti ini sekarang posisinya lagi di Palembang ya? Palembang. Wong Palembang, wong Oke. kita gitu. Kalau kawan-kawan Palembang, Kalau misalkan apa namanya menyapa menyapa kayak halo selamat malam dalam bahasa Palembang itu Bu Guru udah bisa atau belum? cak mano lah, halo selamat malam itu ya, selamat malam deh, gitu. Belum. Oh gitu. Cuma ada satu pertanyaan untuk Ibu Almeria. Menurut Ibu Apa pribadi, menurut Anda pribadi nih, yang paling menakutkan di dunia ini apa? Karma atau kematian? karma atau kematian? Ya. Eh, Random ya. Karma atau kematian. Kalau misalnya di ya aku percaya nggak, bukan karma ya sistemnya, tapi tabur tuai gitu. Oke. Apa yang ditabur ya itu yang bertuai gitu kan. Apa yang sekarang hari ini kita lakuin, nanti itu yang akan kita tuai juga gitu, kita ambil juga buahnya kayak gitu. Jadi apa yang kita tanam sekarang ya pasti di masa depan ada buahnya. Jadi kalau ditanya mati, takut mati atau enggak, eh bukan takut matinya sih ya, takut kalau mati itu nggak ninggalin apa-apa kayak gitu ya. Mungkin itunya sih. Dulu aku pernah dengar kalau katanya mati itu ada dua gitu ya, mati mati di dunia, terus sampai mati yang kedua tuh ketika semua orang di dunia yang hidup tuh udah nggak inget lagi tentang lu kayak gitu. Itu Oh, benar-benar mati, benar mati hilang di dunia ini gitu. Gak ada lagi yang inget tentang lu. Orang terakhir yang inget tentang lu di dunia ini udah mati kayak gitu. Nah jangan sampai hidup tuh ya udah gitu doang kayak gitu. Maksudnya kematian kedua gue ini tuh apakah ninggalin sesuatu gitu, kayak orang kayak Albert Einstein gitu-gitu kan, mereka abadi jadinya ya. Maksudnya mereka iya iya akan benar. terus diingat kayak gitu. Iya iya benar Eh, benar. Ya itu mungkin too far sih, tapi ya intinya gue nggak mau mati itu sia-sia gitu. Makanya kalau tanya lebih takut mana, takut mati sia-sia, dan juga berarti ngomongin mati sia-sia berarti ngomongin karma juga gitu. Maksudnya takut apa yang gue tabur itu ternyata eh, bukan sesuatu yang bisa dituai orang banyak, orang lain kayak gitu. Itu sih. Ngomong karma nih gitu. Pernah nggak sih kayak sadar kalau melakukan kesalahan gitu atau sebuah dosa gitu dan bakalan tahu kalau yang sekarang gue lakukan ini salah dan gue akan menuai sesuatu yang buruk dari perbuatan gue ini. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Tapi tetap dilakuin Kalau tuh kesalahannya. iya. Kalau dibilang nggak pernah sih bohong ya. We all know, simpelnya makan Indomie jam 12 malam, lu besoknya bakal buncit kayak. We all know that gitu. I mean, gue nggak olahraga, malas olahraga ya pasti bakal gendutan misalnya, for example, atau ya jadinya kurang sehat kayak gitu. Kita semua tahu gitu. Cuman ya Ah, ah, kembali ah. lagi di gue tuh ada istilah roh memang kuat tapi daging lemah kayak gitu. Roh kita kuat gitu, maksudnya halo Kak Anje, roh kita kuat gitu, maksudnya kalau keinginan hidup sehat, keinginan hidup baik, keinginan melakukan yang baik itu pasti kuat banget gitu. Tapi ya our flesh gitu ya, daging kita ya lemah gitu, kita pasti masih aja sih, pasti aja gitu ngelakuin yang kita tahu kita salah gitu. At the end of the day ya pasti tahu juga gitu, pasti akan ada konsekuensi jangka panjangnya ya. Tapi ya tetap dilakuin sometimes, tapi sometimes juga bisa nggak dilakuin. Jadi ya menurut gua hidup adalah ya itu, bertarung melawan diri sendiri ya gitu aja setiap hari gitu. It's a Oh, choice oke. to listen suara yang mana kayak gitu kan. Statement yang tadi tuh. Pernah nggak berpikir seperti itu dan lalu pada akhirnya itu karma buruknya, tuayan buruknya itu tuh benar-benar terjadi gitu. Akhirnya terjadi dan ibu nyadar, oh ini ternyata apa yang gue tabur waktu itu dan sekarang gue menuai ini gitu. Iya, 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 iya. Balik lagi ya, aku masih 22 tahun gitu. What do I know about life at the first place? Tapi ya kalau soal gitu ya simpelnya pasti banyak. Simpelnya ya sekarang gue lagi naik berat badan nih, naik 45 kilo dong di Palembang. Kayak dulu tuh
waktu di Tangerang tuh rajin banget olahraga, makan dijaga, maksudnya yang ngurang-ngurangin lah makan tengah malam, jajan-jajan gitu. Terus ya di sini kan baru mulai kerja, terus kayak masih adaptasi, kadang-kadang stres, gitu, pengen makan banyak, terus olahraga males. Jadinya sekarang gendutan banget gitu, dan kayak I never been this buncit before. Terus kayak ya sebenarnya gue tetap menerima ya, of course body positivity of course still sih, cuman ya I know bahwa buncit ini adalah kelakuan gue sendiri, for example itu, atau mungkin lebih beratnya lagi apa ya apa lagi ya contoh lainnya ya kayak misalnya ya we hurt people lah, maksudnya ketika gue bermain-main, for example dalam hubungan kayak gitu ya, bermain-main atau kita nggak mikirin perasaan orang lain kayak gitu. Aku cukup orang yang ya udah gitu, maksudnya bukan tipe yang gak enakan, bukan tipe yang ini gitu. Aku tipe yang I'm gonna do what I believe I have to do kayak gitu. Dan sometimes mungkin I hurt people tanpa aku sadari gitu. Dan sekarang baru ngerasain tuh, pernah juga kayak ini orang kok nggak pertimbangin perasaan gue banget kayak gitu. Ini orang kok nggak kasih effort kepada gue sebanyak gue kasih effort kepada dia kayak gitu ya. Lepas dari apakah itu karma atau bukan, tapi ya what goes around comes around gitu. Apa yang lu lakuin ya akan balik lagi ke lu. Oh jadi ini rasanya kayak gitu ya. Jadi ya the things happen lah. Oke, ngomongin tentang hubungan nih. Sekarang nih lagi jomblo atau lagi taken nih? Waduh, jomblo. Kayak terakhir pacaran 2020. Terakhir pacaran 2020, jadi sekarang fokus sama karir nih. Sama karir aja nih fokus ini. Enggak juga ya, maksudnya ya ada agak ibu ketua nih. Oh ya, gue ketua kalian. Oh iya. Suka gitu. Ya sekarang fokusnya pasti on self improvement pasti ya. Kalau dibilang iya asik betul kan, gile. Kalau dibilang fokus ke karir doang sih enggak ya, menurut gua karir is not the focus gitu, bukan karir tuh fokus gitu. Tapi why do I do what I do? Why do I do what I do and how do I do what I do gitu. Maksudnya kenapa gue ngelakuin ini dan gimana gue ngelakuin yang lagi gue lakuin sekarang kayak gitu. Fokus gue sih bukan kayak harus jadi guru yang profesional, nggak cuma itu doang gitu. Menurut gue I have bigger goals gitu ya, bigger goals yang gue kerjakan di hidup ini. Nah itu yang visi besar itu pasti kita susah buat fokusnya kayak gitu. Maksudnya kita susah, banyak hal di dunia ini yang akan mendistraksi kayak gitu ya. Bahkan menurut gue kenyamanan di pekerjaan sekarang juga bisa jadi mendistraksi kita gitu. Tadi sebenarnya your bigger goal in life tuh gimana kayak gitu kan. Jadi itu sih. Kalau bilangnya ya. Kalau dari yang aku dengar barusan tuh kayaknya Bu Almi ini termasuk orang yang lumayan ambisi ya untuk ngejar mimpinya juga gitu ya. I wouldn't say ambitious, I would say visioner gitu. Maksudnya kayak sebagai di hidup ya harus punya tujuan besar kayak gitu. Tapi ya tetap ya udah lakuin yang sekarang dilakuin dengan setia dan sebaik mungkin ya pasti. Napak lah, sekarang lagi kerja apa ya kerjain dulu. Tapi pernah nggak sih di proses apa namanya proses menjalani atau proses kayak ngedapetin sesuatu yang Ibu Almi mau tuh pernah overthinking something like that, terus akhirnya pengen banget nyerah, mundur gitu. Terus kayak pada akhirnya solusi-solusi dari dibalik Ibu Almi pernah mikirin itu kalau misalkan ada itu apa gitu. Jadi waktu gue lagi mengejar apa yang mau gue kerjain, terus overthink gagal, terus jadinya overthink, jadinya mundur gitu ya. Kalau orang-orang yang tahu aku tuh bukan tipe yang overthinking gitu. I'm a very simple, straight person. Sometimes I can be complicated emotionally. Mungkin secara emosional bisa complicated, tapi bukan tipe yang overthinker gitu ya, atau anxiety, bukan yang tipe yang seperti itu gitu. Jadi kalau dalam proses kita ngejar apa yang kita mau di hidup ya pasti maju mundur. Kalau dibilang apakah gue sekarang ada di fase dimana gue bener-bener mau di sini, siapa sih yang ada di situ gitu?
gue percaya sama konsep ketika kita mau capai satu tujuan, kadang kita harus ambil jalan berputar dulu. Karena ada sesuatu yang harus kita jalanin, ada sesuatu yang harus kita lewatin di jalan berputar itu. Kayak gitu. Jadi maksudnya apaan? Nampaknya adalah gini deh. Gue suka banget teater. You know, ya. I'm very passionate in that. I know that is my passion gitu. Gue bahagia ketika di atas panggung gitu. I feel alive. Tapi apakah berarti hidup gue ketika ya? Tapi lu tahu gitu bahwa sekarang pekerjaan gue nggak di situ gitu ya. Tapi apakah itu lihat itu sebagai kegagalan gitu? Enggak. Gue lihat ini ya sebagai jalan berputar aja gitu. Atau mungkin passion sama calling itu beda gitu. Maksudnya kayak di mana lu harus ada dan apa yang lu suka kadang-kadang nggak sama. Beruntunglah yang sama kayak gitu orang yang bisa kerjain apa yang dia suka dan ada di tempat itu gitu. Tapi ya nggak selalu seperti itu gitu. Ketika it's about to be peka juga sih sama pertanda sama kehidupan apa yang ya Tuhan tunjukin lah kayak gitu ya. Dan gue percaya bahwa sekarang yang gue jalanin sekarang adalah the right place gitu ya. Jadi ketika lu percaya bahwa ini adalah fase hidup yang tepat gitu ya, nggak ada lagi sih maksudnya kayak overthink atau mungkin gue ngerasa aduh pengen mundur aja jadi guru kayak gitu, atau selama kuliah misalnya aduh gue pengen cabut aja lah gitu, karena memang kita tahu ya kuliah berat ya di yayasan kita ya. But ya itu sih. Maksudnya itu sih yang menentukan gue adalah karena gue tahu gue punya tujuan besar, karena gue tahu gue bisa capai tujuan itu walaupun gue harus lewatin A, B, C, D gitu, dan gue tahu bahwa it's not just on me gitu, bahwa keputusannya nggak selalu pada diri gue. I mean, berapa hal sih di dunia ini yang bisa lu kontrol? Berapa persen sih gitu kan? Jadi ya to put the control on the right person as well as working on your part right now gitu. Fokus kepada ya udah gue lah jadi guru, gue fokus jadi guru dulu kayak gitu. Gimana caranya ngerjain ini? Udah gitu. I'm nggak yang se-overthinking itu kalau soal kehidupan gitu. Oke. Sebelum lanjut lagi nih, ini ada pertanyaan dari Viko Setiawan nih. Mau tanya, you kan teater antusias nih. Terus apakah teater ini membantu kamu dalam kehidupan saat ini atau gimana? Oh, ya ini yang selalu gue passionate talking about with my di UKM teater waktu ini ya, waktu kuliah ya. Sampai aku ingat ada satu anggota teater bilang, gue nggak nyangka loh orang tuh bisa sesuka teater tuh sebegitunya gitu ya, mikirin teater tuh sebegitunya gitu. Jadi waktu itu aku juga share ya, di sini kan membantu kehidupan saat ini. Of course, it's still relevant to me right now. Kalau misalnya kalian ingat cerita aku dulu ya, Theater once helped me in finding myself, dalam aku menemukan diri aku sendiri. Ternyata aku tuh bisa loh lebih dari sekedar Amel yang Amel yang dibully. Waktu SD gue dibully kan, abis-abisan lah pokoknya. Ternyata gue bisa loh lebih dari sekedar Amel yang pemalu, Amel yang diem aja waktu diledekin kayak gitu. Ternyata gue bisa speak out, ternyata gue bisa tampil depan orang, dan it helps me to find out, oh ternyata aku bisa kayak gini loh, ternyata badan aku tuh bisa gerak sampai kayak gini, ternyata suara aku tuh bisa sekencang itu gitu ya. Jadi theater itself is a art of understanding life, right? Lu bawa kehidupan ke atas panggung kayak gitu. Nah sekarang di kehidupan sekarang ya relevannya, of course aku masih pakai communication skills yang aku pelajari gitu. Sebagai guru ekspresif tuh mau murid-murid lu ngantuk waktu lu ngomong kayak gitu kan, ya itu pasti kepake untuk secara teknikal. Lebih daripada itu, ya gue melihat hidup ini sendiri sebagai panggung gitu. Maksudnya panggung tuh apa ya? Bukan berarti gue bersandiwara di atas hidup, enggak ya. Tapi bagaimana kemudian kita bertindak, itu tuh selalu ada yang nonton, ya enggak? Hidup kita tuh ditonton. Whether it's orang-orang penonton atau the sutradara, the director, ya. I believe that my God is my director, right? Jadi hidup gue tuh ditonton gitu. Gue hidup di hadapan orang-orang dan di hadapan Tuhan gue kayak gitu kan. Jadi ya itu sangat membantu gue dalam ketika gue ngelakuin ini, apakah ketika bukan berarti gue mikirin banget orang nonton apa yang orang tonton gitu ya, bukan ya. Tapi kayak
gue aware, harus well aware gitu bahwa ya udah hidup gue tuh ya ditonton kayak gitu. Dan ketika gue di atas panggung, gue selalu pengen give out my best, give 200%. Gue selalu bilang ke anak-anak MPT, nggak ada lu kasih 100%, 200% kayak gitu. Kalau lu ngomong biasa, lu harus kasih 200%-nya, nggak bisa lu hidup biasa aja gitu ya. Jadi itu konsep itu juga yang masih gue bawa sampai sekarang gitu, di kehidupan sekarang. Gini. Di dalam teater kan lu pernah yang mendirect, yang menyutradarai adegan-adegannya gitu kan ya. Dari cerita yang mungkin udah disediakan, terus lu yang mendirect itu kan lu pernah ya. Tujuan dari lu punya nggak sih kayak tujuan lu tuh apa gitu untuk mendirect itu tuh, kayak lu tuh pengen orang-orang lu yang lu direct itu tuh jadi seperti apa? Lu pernah nggak sih mikir kayak gitu? Oh, waktu gua ngedirect di kuliah gitu ya? Iya. Tujuan apa? Tau gak sih, sebenarnya fokus aku tuh bukan orang mau nonton, bukan fokus aku waktu di teater gitu, waktu jadi ngedirect itu bukan orang yang nonton bakal mikir apa. Tapi I wanna see you guys. I want you guys to see that you are more than you are. Karena itu yang gue alamin di teater. Bahwa gue lebih dari sekedar yang gue pikir. Gue pengen ketika lu di atas panggung, ketika gue arahin lu buat ngelakuin ini, ketika gue arahin lu buat buka tangan lu waktu ngomong ini, gue pengen lu tahu bahwa, ternyata gue bisa kayak gini ya. Ternyata gue bisa buat video gitu. Ternyata gue bisa semarah ini. Atau mungkin ternyata gue bisa secentil ini gitu ya. Ternyata gue bisa sesakit hati ini ya. Gitu, gue gak pernah sakit hati itu, tapi gue bisa sakit hati ini. Jadi yang gue pengen, yang tujuan gue waktu ngedirect kalian itu, gue pengen anak-anak MPT ini punya anak-anak MPT deh. Gue direct ini gitu ya, mereka punya one moment of realization, satu momen yang mengubah their whole perspective about themselves gitu. Jadi itu sih, dan itu karena itu yang gue alamin gitu, makanya itu yang pengen gue share juga. Oke. Dari diri lo sendiri ya, maksudnya dari pandangan Bu Alme ketika mendirect, dan itu harapannya yang terjadi seperti itu. Lo pernah nggak sih kayak mikirin bahwa lu tuh ada di sudut pandangnya Tuhan, dan gimana Tuhan itu tuh membuat kita hidup, lalu lu mikir tujuan manusia untuk hidup tuh apa gitu? Well, at the first place ya, I wouldn't say that I'm taking God's point of view, tapi dari point of view gue tentang Tuhan ya, gue percaya bahwa gini, manusia bikin sedotan aja, hal sesimpel gini aja kan pasti ada tujuannya. And we don't create one thing, we create many things, right? So balik lagi ke ya, yang ngerti tujuannya pasti the creator. But again, kalau lu tanya gitu ya, kalau misalnya creator itu udah enough with himself, kalau kita ciptain sedotan karena kita butuh sedotan, for example. Tapi kan the creator of the creator nggak butuh apa-apa toh. Ya nggak, kalau lo mau bilang gitu kan, kalau memang ada pencipta kayak gitu, dia kan sebenarnya nggak butuh apa-apa. Ngapain dia ciptain kita repot-repot lagi, udah berdosa terus gitu kan. Gue juga sempat mikir kayak gitu, kenapa ya, buat apa gitu. Tapi kembali lagi, the only answer that I can found, satu-satunya jawaban yang bisa gue temukan dari perenungan gue, dari perjalanan iman gue yang belum ada apa-apanya ini gitu, yang gue masih 22 tahun ini, kalau misalnya gue pikir ya satu-satunya jawabannya it's because of love kayak gitu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pengasih kayak gitu. Dia semengasihi itu gitu. Dia ingin mengasihi, walaupun dia udah cukup mengasihi dalam pribadinya gitu. Karena gue percaya Allah tunggal gitu kan. Kenapa jadi berat nih? Mohon maaf dah yang viewer gue ya. Kasihnya udah cukup dalam dirinya sendiri, tapi karena dia sangat mengasihi, ya udah dia ciptain aja ya dengan it born out of love, right? Jadi ya kalau ditanya, dan kemudian dia mengasihi kita yang gak layak ini, dan dia sampai sekarang masih men-sustain this whole universe. Gak tiba-tiba jatuh komet kan ke bumi, gak kemudian tiba-tiba bumi ya, tuh rencana pindah ke Mars juga gak jelas juga gimana tuh kan. Maksudnya sampai sekarang bumi masih ada, ditopang, ya udah gitu. Itu berarti ya because of love. Makanya banyak jawaban di dalam kehidupan manusia itu simple aja, cinta aja gitu kan. That's why I love the idea of
Tapi pernah nggak sih lu mikir bahwa kayak gue tuh untuk apa sih hidup tuh gitu? Kayak lu tuh menyesal bahwa lu tuh udah diciptakan gitu. Enggak sih. Really? Enggak dong. Nggak pernah mikir bahwa What a wonderful world. Oke. Cukup. Emang nggak pernah kayak nyesel kalau karena lu tuh udah dilahirkan gitu, pernah nggak sih kayak lu mikir kayak gitu? Enggak. Maksudnya mungkin it cross my mind gitu ya, pasti akan ada, pasti kepikiran lah gitu, kenapa ya gue harus lahir gitu, kalau misalnya ternyata di keluarga gue diginiin, kalau misalnya ternyata di sekolah gue ditolak. I've been through some hard childhood ya. Gue sering share ini juga sih, maksudnya childhood gue tuh cukup rough, bukan berarti kayak KDRT gimana, enggak gitu, cuman I face a pretty hard bullying, dan gue juga ditolak di persaudaraan gua kayak gitu ya. Maksudnya banyak lah gitu. Sometimes I don't belong in this world. I feel like I don't belong with anyone. Nah, ketika masa-masa kesepian itu pasti kita rentan dong mikir, kenapa gua ada kalau gua nggak dibutuhin, kalau gua nggak diinginkan gitu. Tapi ya the thing that really save me ya, yang sangat menyelamatkan gua kayak gitu ya, adalah ya ketika gua tahu ya ada Tuhan gitu, ya udah gitu, berarti gue diciptakan, mungkin sekarang gue nggak bisa lihat tapi nanti gue bakal bisa lihat kayak gitu. Dan selama ini gimana hal-hal kecil ya, hal-hal baik di dunia gitu, ketika orang bilang, "Me, thank you banget ya lu udah denger gue," kayak, atau mungkin ketika bilang atau mungkin orang ketika ketawa ngedenger candaan gue, atau ketika orang bilang, "Me, gue suka deh waktu lu ngomong kayak gitu," gitu. Nah, hal kecil gitu gue selalu merasa, okay, my presence means something gitu ya. Makanya itu yang selalu gue jadi moto hidup gue ya. I'm not people pleaser, tapi bukan berarti gue pengen nyenengin semua orang, enggak. Pasti banyak aja sih yang gak suka sama gue. I'm very hateable ya. Maksudnya orang-orang seperti gue tuh sangat mudah untuk gak disukain, but ya that's fine gitu. Semua orang bakal gak suka sama orang tertentu gitu ya. That's not the focus. The focus is dari itu semua gitu, berapa banyak yang bisa gue lakuin buat orang lain kayak gitu. Dan itu sih yang buat gue ngerasa life is worth living, bahwa hidup itu layak untuk dihidupi karena gue punya Tuhan yang gue layani, gue punya orang-orang yang terberkati dengan kehadiran gue. Dari tadi tuh kayak lebih ke nggak, tapi gini, lu bagi diri lu sendiri nih gitu, lu punya peran penting untuk apa sih dilahirkan tuh? We never know, Glo. Maksudnya, gila, gue masih 22 tahun. I made a lot of mistakes. I did a lot of stupid things. Dan gue juga masih meraba-raba dalam apa yang gue lakuin sekarang kayak gitu. Tapi kalau ditanya peranan gue apa ya, gue yakin pasti ada peranan. We never really figure it out. Karena kalau misalnya dikasih tahu, udah ya hidup lu udah jadi tukang becanya dari lahir sampai mati, kan gak kayak gitu kan Tuhan kita. Maksudnya kita kan gak kayak gitu hidupnya. Kita punya pilihan. Kita bisa jadi apa aja. Kita bakal nemuin orang-orang berbeda, jalan hidup yang berbeda gitu. So for me the real question is not gue hidup buat apa gitu ya, tapi ya buat siapa, tapi ya gimana gitu gue mau hidupin hidup gue. Jadi ketika gue di mana aja, ketika tujuan gue hilang, misalnya gue sangat cinta teater tapi one day gue nggak bisa main teater sama sekali, gue nggak kemudian kehilangan diri gue. Sekarang misalnya di Palembang gue nggak punya komunitas teater, tapi gue nggak kemudian kayak buat apa lagi gue hidup, gue cuma suka itu doang gitu. Nggak bisa kayak gitu kan kita hidup. Oke. Ya. We discover new purposes gitu, tapi ya pasti ada tujuan besar yang kita kejar. Tapi lu pernah nggak sih kayak mikir bahwa kayak gue tuh cuma hidup jadi anak, lalu remaja dan menjalani masa pubertas, terus gue kuliah, selesai kuliah something like looking for a job, terus habis itu nikah, menua, punya anak, dan meninggal, udah gitu aja. Pernah nggak sih kayak sesimpel itu gitu loh mikirnya tuh? Oh itu ada videonya nggak sih? Lu tau nggak sih video yang ibu melahirkan terus anaknya ngaclong, terus anaknya dari sampai masuk ke kuburan, lu pernah nonton nggak sih? Iya. Pernah. Tapi menurut gue ya itu ya, life is so fast that
if you don't really stop and seizing the moment, it can just pass through gitu. Tapi kalau gue sekarang dibilang hidup gue sampai 22 tahun ini gimana, ya pasti itu is more than that, is more than just kuliah. Tapi apa yang terjadi ketika kuliah itu, gimana gue melihat hati gue berubah, gimana gue melihat pikiran gue bertumbuh, gimana gue melihat orang-orang di sekitar gue ada yang datang dan pergi. I mean, ya gitu lah, maksudnya gimana kita menghargai hidup ya. Kalau misalnya mau dilihat cuma sekilas gitu doang, ya udah, mati, hidup, lahir, hidup, mati gitu kan. Ya kalau misalnya mau dilihat secara kayak gitu, ya kita jadi orang-orang yang ya udahlah, hidup adalah kesia-siaan, kita hidup aja, hidup ini sebagaimana, ya udah kita senang-senang aja hari ini, besok juga siapa tahu mati. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Well, that way, but I can't gitu ya. I don't want to live that kind of life. Nggak gini. Nggak gini. Tanya tuh dari temen gua tuh. Oh ya. Dari Kai Wiliana ya, mau tanya dong, menurut lu Mei, apa sih arti mengasihi diri sendiri? Sesusah apa mengasihi diri sendiri? Terus bagaimana kita dapat menerima diri sendiri? Tuh, Bu Guru. Asik banget sih lu, Karen. She's Karen, my dear friend from junior until high school. I miss you, Karen. Well, gila gue gayanya udah kayak ini banget ya, udah kayak It's okay. Anyway, mengasihi diri sendiri ya, it's a really, menurut gue ini adalah topik yang sangat abu-abu gitu ya. People will either giving too much attention to it atau be pessimistic about it. Jadi sometimes orang tuh bisa, untuk topik mengasihi for self love ya, orang tuh bisa kayak yang extremely self love banget anaknya gitu, atau orang tuh bisa yang kayak najis lu self love gitu. mau ngomong kasih najis gak jelas gitu ya, semua. Tapi ya ini kita harus lihat titik, harus cari ya, di hidup ini harus ada titik balance-nya gitu ya. Menurut gue ya masih sendiri is as simple as you know who you are. Lu kenal, gimana lu mau mengasihi orang yang lu nggak kenal, gitu kan? Kenal diri sendiri is the biggest PR pasti gitu. Maksudnya ketika lu tahu ini area diri gue yang sangat gue benci. Ini nih area diri gue yang kayaknya gue terlalu banyak kasih perhatian di sini. Kayaknya gue terlalu cinta sama bentuk muka gue gitu. Atau mungkin ini nih gue sangat benci nih diri gue yang suka nunda-nunda. Nah, menurut gue self love is about knowing yourself first and then understanding bahwa gue gitu, diri kita ada hal-hal yang bisa diubah dan gak diubah gitu. Yang nggak bisa diubah ya kayak I mean your eyes, your bentuk postur tubuh kita kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Ya kita tahu kita harus menerimanya, accept it at the first place, but we know we always can be a little bit better than that. Kita selalu bisa sedikit lebih baik. Misalnya gini, gue tahu orangnya suka nunda-nunda gitu, tapi bukan berarti gue mau hidup ya udah ini gue, siapa diri gue gitu, gue lo harus terima gue gitu. We know it's not about that. Kita benci banget sama orang kayak gitu, right? Kita benci banget sama orang kayak gitu. Jadi lu tahu self love itu about understanding, oh ini nih area diri gue yang harus gue improve, ini area diri gue yang harus gue terima, ini area diri gue yang harus gue pertahanin, ini area diri gue yang harus gue kurangin. Gitu. For me, self love is about that. It's not just about loving your shape. Of course it's about that. It's about loving your skin, loving your posture, loving your thoughts, loving your I don't know, rasi bintang lu gitu ya. More than that, kayak gitu. More than that, it's also about orang seperti apa sih yang lu pengen jadi gitu. Orang kayak apa sih yang lu pengen gitu. Karena ya kita percaya gitu bahwa manusia, menurut gua, siapa sih yang ngomong manusia tidak ada yang sempurna? Menurut gua manusia itu diciptakan sempurna, perfectly. I mean, bahkan dalam our imperfections gitu ya, kita bisa kita tahu gitu titik sempurna kita di mana. Memang sempurnanya beda-beda setiap orang. You can be perfect karena Tuhan yang ciptain, the creator is perfect, right? At the first place we are perfect. Ya memang pada prosesnya ya kita
you know, fell into sin and stuff gitu ya, kita kemudian ngikutin kedagingan kita, ngikutin maunya kita, seenak-enak sendiri, ya itu kan salah kita gitu. Tapi kita tahu kita we are better than that. Ya nggak? Kayak yang tadi Glorious bilang di awal kan, kita waktu ngelakuin sesuatu yang salah, kita tahu itu salah. Ketika gua nunda-nunda, gua tahu gua sebenarnya bisa kok nggak nunda-nunda. Jadi ya hidup menurut gua ya kayak gitu aja, proses terus loving yourself sampai lu kejar titik kesempurnaan itu, walaupun nggak akan pernah nyampe gitu. Okay. Tapi ya dekat apa setiap hari itu selalu sedikit lebih dekat lagi ke itu gitu. Ya pasti susah gitu, karena kita bakal lebih ya, karena kita punya stigma sosial gitu yang pengen kita ikutin, kita punya standar banyak gitu, setiap orang making their own standard. Kita punya banyak hal yang distraksi gitu ya, tapi ya itu kenapa kita harus tahu siapa diri kita gitu, harus ada titik. Ini dari si agak Ci Alme nanya dong, gimana cara Ci Alme enjoy your life? Oh, enjoying my life, that's a very interesting question. Do I look like a very person who enjoy life? You know, yeah, as a teacher ya, kembali lagi berhubung gue guru nih ya, banyak batasan. Yang nggak, maksudnya banyak hal-hal yang dunia ini pikir bakal memberikan lo kenikmatan gitu ya, yang tidak bisa gue cicipi. As simple as rokok gitu ya. Gue pernah mencoba rokok dan gue nggak pernah gue berkomitmen untuk tidak mencoba rokok gitu ya, dan itu kan kelihatannya nikmat banget, gue anak nongkrongan gitu, gue anak nongkrongan, saya di nongkrongan rokok, even my sister is smoking ya, maksudnya cici aku pun asing banget ya. Tapi gue tahu, tapi ini ya titiknya adalah gue tahu bahwa ngerokok bisa jadi gue enjoy, bisa jadi gue enggak gitu kan, dan gue tahu bahwa akan ada, maksudnya sumber kenikmatan lain tuh banyak gitu, ngerti gak sih? So, enjoy ya, kenikmatan itu kan pasti datangnya is from your perception juga gitu. Kalau kayak misalnya gini, orang EDM, gue nggak bisa nikmatin disco lah, lagu-lagu disco gitu ya. Maksudnya yang kayak kalau kita lihat di movie-movie, gila gimana orang hidup di tempat kayak gitu ya, gue bingung gitu kan. Tapi menurut mereka tuh nikmat. Bukan disregard kenikmatan mereka gitu. Jadi ya setiap orang kenikmatannya beda-beda. That's the first one ya. Terus gimana? Kalau misalnya aku gimana gitu ya? Kalau misalnya aku gimana ya? Again and again, I'm still 22. Banyak hal di dunia yang belum pernah gue coba. Tapi sejauh ini kayak gitu, kalau misalnya gue punya kesempatan, for example kemarin gue punya kesempatan buat pertama kalinya tuh gue hiking, naik bukit, gitu ya. Dan menurut gue itu such a big achievement, karena gue anaknya reckless, clumsy banget, gue jatuh-jatuh terus, gila. Kalau gue masih hidup sekarang itu keajaiban guys. Anyway, dan gue melihat ketika gue di atas gunung itu, ketika gue capek, gak gunung sih, bukit, ketika gue capek dan gue ngeliat pemandangan itu, it is enjoyment, ini nikmat. Gitu ya, ini nikmat. Atau ketika as simple as gue nggak bisa kemana-mana, gue cuma ke kafe dekat rumah doang, gue nikmatin waktu gue sendiri dengan good music, menurut gue ini nikmat gitu ya. Jadi gue mau bilang bersyukur, tapi bersyukur itu terlalu klise ya, mungkin lu juga kesel dengarnya gitu ya, tapi lebih ke lu bisa ngeliat gitu ya, dalam hal-hal kecil yang lu bisa lakuin, hal-hal baru yang lu coba. I love trying new things. That's why yang gue bilang, gue suka ke Palembang gitu, gue nggak ada masalah, gue nggak takut ngadepin hidup yang baru ini ya gitu. Dan ya itu sih maksudnya cara gue menikmati hidup ya kayak gitu. I enjoy the little things and little things yang biasa gue lakuin, sampai ke hal-hal gue pengen selalu coba hal baru, gue pengen lihat kemungkinan baru, gue pengen ngelakuin hal yang nggak pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Gue dulu orangnya pemalu banget gitu, tapi terus kemudian gue bisa diajak photoshoot gitu, terus ternyata gue bisa ya kayak gitu. Jadi kayak ya itulah. Jadi ya cara gue menikmati hidup ya. Cara enjoy hidup lo tuh kayak gitu ya gitu. Cuma gue tadi denger kata kenikmatan beberapa kali itu, gue kayak tertarik tanya sama lo nih gitu kan. Di zaman sekarang ini kan banyak sekali nih ya anak-anak muda ya, tentunya tuh kayak nyari kesenangan-kesenangan sesuatu di
something like social media dan mereka ketemu lalu mereka doing anything gitu kan. Pandangan lo tentang mereka yang FBB, maaf, itu gimana? Maksudnya mencari pleasure from relationship. Oh iya, iya. Aha. Menurut gue sih gue nggak berhak kasih pandangan apa-apa sih. Maksudnya, Kewon. Who am I gitu ya. Dan what they feel, our needs are different. Ya kalau lu mau western ya gitu. Western kan don't give inilah, don't give a damn about their life. But anyway, ya balik lagi sih, maksudnya at the end of the day ya, nah ini balik lagi ke soal kenikmatan ya. Nggak ada di dunia ini yang bakal cukup sih. Mau itu as simple as food, Indomie nggak akan pernah cukup, rokok nggak akan pernah cukup, Amer nggak akan pernah cukup. Yeah, actually, yeah. Bahkan ketika itu relationship with others, kalau memang lu jadi itu sumber kenikmatannya, itu nggak, it will never be enough. Gue nggak tahu ya, tapi ya di kehidupan gue yang singkat ini, gue rasanya kayak gitu sih. Yang udah gue dicoba A sampai Z, dan rasanya bakal balik lagi ke ya tetap merasa kurang, tetap merasa kesepian, kayak gitu ya. Ya udah ya, that's how human heart works. Dan yang ya di sini ini gue ya, lu bilang pendapat gue gitu, karena berhubung gue adalah seorang believer gitu, maksudnya karena gue ketika gue berelasi dengan Tuhan gitu ya, oke, ternyata ini gitu kepuasannya ya di sini. Jadi kayak you connect to the source gitu. Kalau misalnya lu cuma ngambil air dari embun-embunnya doang, ya kan nggak akan pernah terus halus kayak gitu. Kalau lu langsung ke mata airnya, baru itulah kepuasan itu gitu kan. Jadi menurut gue ya itu, lo harus tahu sumber mata air lo tuh apa. Dengan pengalaman gue yang tidak seberapa ini ya, tapi menurut gue pacaran is not about belonging gitu. Maksudnya it's part to bukan bagian dia untuk menjaga dirinya untuk gue kayak gitu ya. Maksudnya bukan tanggung jawab gue gitu loh. Berarti lu nggak pernah ngejalanin hubungan pacaran tuh seserius mungkin gitu ya? Oh enggak, yang kayak long term kayak gitu belum pernah. Oh, oke. Karena gini, karena gue juga melihat gini loh, satu hal bisa jadi karena memang belum nemuin partner yang tepat, tapi yang kedua juga bisa jadi karena gue nggak tahu sebenarnya gue pacaran itu tujuannya apa kayak gitu. Maksudnya kayak let's say I put the standard gitu, dan untuk di usia gue, untuk kondisi hidup gue yang sekarang, gue nggak bisa gitu nemuin standar itu. Mungkin kalau misalnya gue mau pacaran buat main-main aja bisa gitu. Cuman bukan itu yang gue pengen jalanin, bukan itu yang gue cari gitu. So ya menurut gue kalau memang nggak ada satu visi, nggak akan membantu gue dalam mencapai tujuan hidup gue buat apa gitu sih. Jadi ya itu tujuannya juga. Oke. Berdasarkan pengalaman lo nih ya selama pacaran dulu nih, lo lebih nyaman dekat secara fisik atau jauh? Ya, karena nggak pernah nyobain yang secara jauh. Cuman ya kalau misalnya ngomongin manusia, ya manusia always long for physical interaction, pasti ya. Okay. Cuman menurut misalnya di situ udah ada komitmen yang jelas sih, jauh juga nggak masalah. Gue bukan tipe yang kayaknya gue nggak bisa deh LDR kayak gitu. Kayaknya nggak gitu juga sih. Menurut gue kalau misalnya udah jelas tujuannya. Bukan LDR. Ketika dia nyampe di rumahnya dan lo nyampe di rumah lo gitu kan, lo habis barusan ajak ketemu nih gitu kan, atau something like lo pernah ketemu sama dia tapi kayak kemudian lo kan bakalan balik ke rumah lo masing-masing gitu ya, pacar lo balik ke rumahnya, lo balik ke rumah lo gitu. Lo ya kayak, harus ada space gini. Dong, pacaran terus nikah Enggak gini, yang mau gue tanyain, lu tuh lebih nyaman ketika lu kayak barengan secara fisik gitu, duduk bareng sama dia? Menurut gue itu harus balance aja. Oke. Harus balance. Menurut gue connectionnya penting. Maksudnya connection is more than just, lebih dari sekadar lu lagi ketemu atau enggak, lagi kontakan atau enggak gitu. Tapi ya the bound gitu ya, ikatan hubungan yang udah terjalin. Oke, gue nggak nemuin jawaban apa-apa. And I'm not giving you the answer you want. Sorry. It's okay. Oke, gue kehidupan kita tidak bisa mendapat jawaban yang kita mau.
So suck that. Vic, wah cewek itu emang nggak bisa didebat ya, Vic ya. Kok gitu kan jadi gender ini generalisasi gender. Enggak, bukan. Oke, gini aja deh, gini. Langsung ke kembali ke yang tadi ya, gitu kan. Gini, kalau misalkan nih, lu percaya bahwa kayak lu tuh berada di dalam naungan kayak Tuhan gitu. Lu punya koneksi yang kuat sama Tuhan gitu loh. Gimana caranya sedangkan kalian tuh belum pernah ketemu gitu? Oh, I'm not saying anything about gue punya koneksi yang kuat dengan Tuhan atau enggak ya. But anyway, berarti itu arahnya ya. Iya. Yeah. Nah makanya kan gue bilang di relationship pun gue gak akan menggantungkan koneksi atau menggantungkan perasaan gue pada apakah kita ketemu apa enggak, apakah gue bisa lihat mukanya apa enggak, gitu ya. Karena ngomongin soal boundaries, ngomongin soal ikatan gitu, it's more than that. Ya itulah yang gue rasain dengan Tuhan gue gitu. Lu, what is love sih? Love juga kan menurut gue ya banyak hal abstrak di dunia ini yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa nyata. Tapi kita tahu it's there. Kalau misalnya untuk hal simpel kayak gitu aja kita bisa percaya, apalagi dengan pribadi yang menciptakan gitu. Jadi menurut gue ya itu, makanya gue bilang dari mana sih gue tahu? Kalau misalnya lu tanya dari mana gue tahu gue punya hubungan sama Tuhan, kalau misalnya gue nggak bisa lihat Tuhan gitu kan, kalau misalnya gue nggak bisa call Tuhan, kalau misalnya gue nggak bisa video call sama Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan adalah orang itu, gue nggak mau nyembah dia, ngapain? Kalau misalnya Tuhan itu sesimpel bentukannya, sesimpel bisa kita rasain, bisa kita lihat tiap hari kayak gitu, it's not God then, right? I mean it different ya kalau misalnya Tuhan yang menjadi manusia waktu itu. Bahkan dia dalam kemanusiaan pun dia 100% Allah waktu itu gitu ya, Yesus ya. Anyway, maksud gue nggak mau Tuhan yang bisa gue sentuh, bisa gue raba kayak gitu ya. Menurut gue kalau kayak gitu sih nggak ada bedanya sama hal di dunia. Ngapain sih sama Tuhan yang kayak gitu? Tapi Tuhannya pasti di atas, maksudnya pasti dia maha kuasa, pasti dia omnipresent kayak gitu. Dan gue tahu itu bukan, it's not my work sih, maksudnya bukan karena gue bisa percaya, bukan karena gue bisa punya ikatan, bukan gue yang ngerjain hubungan ini. It's not me working on this relationship. Beda kalau misalnya kita pacaran gitu, harus dua-duanya ngerjain relationship. Tapi kalau relationship gue sama Tuhan itu kayak bukan gue yang ngerjain sih, tapi kayak lebih banyak itu karena anugerah dia. Gue mengerjakan part gue gitu, gue malah memberi respon gitu, dan itu yang susah gitu, karena gue adalah hamba yang tidak setia. Maksudnya ya hidup masih penuh dosa gitu kan. Dia yang selalu ngejar gue. Ibaratnya kalau dalam pacaran tuh ya, Tuhan tuh lu tahu kan kalau orang pacaran tuh pasti ada satu yang lebih sayang gitu kelihatannya. Ya nggak sih? Ya. Kayak ada satu yang lebih usaha gitu, yang lebih ngejar, lebih maafin gitu kalau misalnya salah. Nah, kayaknya hubungan manusia sama Tuhan kayak gitu deh. Emang kita tuh adalah toxic girlfriend and boyfriend yang harus dikejar, yang nanti kalau ada butuhnya terus nangis, minta maaf gitu, terus nanti dimaafin sama Tuhan, iya, terus nanti balik lagi gitu. Aduh astaga. Jadi definisi tulus dan setia itu cuma didapetin dari Tuhan aja gitu ya kayaknya tuh. Iya. Gitu. Itu for me, right? For me. Once again. Oke. Tapi kalau ngomongin kayak lu pernah nggak sih ngerasa sedih gitu, dan lu kayak keluar terus ketawa gitu, sementara lu tuh hatinya tuh lagi terpuruk. Ketawa. Lu sedih, lu ngerasa sedih gitu, terus lu keluar gitu, lu kayak bisa tertawa, enjoy kayak gini. Gue kan nggak tahu nih, lu kayaknya hari ini tuh baik-baik aja atau nggak baik-baik aja gitu. Dan lu tuh kayak ngerasa, lu tuh mikir bahwa lu tuh ternyata gue tuh palsu ya gitu loh. Oke. Ini buat yang nonton ya. Terima kasih loh sudah setia menonton. Menurut gue ya, gue nggak pernah merasa kalau diri gue pakai topeng. Okay. So, benar bahwa akan ada saatnya di mana ketika sebenarnya lu lagi sedih banget, tapi gue tetap harus senyum, apalagi kehidupan gue sebagai guru kayak gitu ya. Akan ada banyak masa di mana sebenarnya gue capek banget, sebenarnya gue muak banget, gue nggak mau ngajar,
Tapi murid-murid gue butuh Alme yang lebih dari sekedar ngikutin perasaannya. Murid-murid gue butuh Alme yang bisa membimbing mereka. Murid-murid gue butuh Alme yang bisa membagikan energinya kepada mereka. Karena murid-murid gue juga punya masalahnya masing-masing. Gitu. Karena itu juga mungkin gak mudah buat mereka ada di depan layar setiap dengerin guru-guru itu. Jadi di sini gue bilang adalah bukan berarti gue pakai topeng. Gue gak pernah ngerasa jadi gue pakai topeng. Tapi it's me, it's still me. Bahwa gue yang berhasil mengatasi perasaan gue. Bahwa Alme yang berhasil mengerjakan kerjaannya, walaupun dia lagi ngerasanya gak sanggup. It's me. Gitu ya, bahwa ketika gue gak benar-benar bisa menghilangkan kesedihan gue dan kemudian gue harus fake it until I make it, gitu ya. Mungkin ketika ada saatnya dimana gue harus ya percaya aja gitu bahwa I will be fine even though I'm not yet, ya itu gue gitu. It's not someone else. Itu perjuangan gue sebagai manusia yang punya banyak perasaan kayak gitu. Jadi di sini maksud gue adalah sorry gue ke distract. Gue adalah walaupun gue suka acting ya, bukan berarti gue berakting dalam hidup ini. Selalu dibilangnya kayak gitu. Karena menurut gue acting itu jujur. Gue pernah ngomong ini ke lu kalau lu ingat ya. Gue selalu bilang acting itu jujur. Acting itu adalah tentang lu jujur pada diri lu sendiri di situasi orang lain, gitu ya. Sama ketika gue lagi ngajar, ya gue berusaha mikirin situasi orang lain. Be empathy, itu pentingnya melatih empati gitu. Hidup lu tuh bukan tentang lu doang, kayak gitu. Apa yang lu kerjain sekarang itu bukan soal lu doang. Gue ngerti akan ada saat-saatnya, ada masa ya lo ya. Gue nangis tengah jalan, gue nggak peduli orang lihat apa. Gue lagi jalan ke PI, di Palembang. Gue lagi jalan ke mall kayak gitu ya. Terus gue pengen nangis, jadinya itu di tengah halte. Tapi nggak akan ada orang yang datengin, nggak akan ada orang. Mungkin orang cuma ngeliat, kenapa tuh orang berat hidup, gitu doang kan. Terus gitu kan. Oke. Gue tuh bukan tipe yang takut ketika gue pengen nangis, gue nangis. Orang-orang kontrakan gue udah pernah kok ada lihat gue kayak nangis, gitu nangis jadi-jadinya. Ya ketika gue mau nangis, gue nangis gitu. Ketika gue tahu, ya that's fine to cry at that time. Tapi it's penting untuk lu jujur pada perasaan lu sendiri. Tapi lu juga harus ingat ya, hidup tuh gak segitu doang gitu. Hidup tuh bukan cuma ketika lu sedih doang. Masih banyak perasaan lain di dunia yang bisa gue rasain. Masih banyak orang lain di dunia yang mau lihat sisi diri gue yang lain. Gue masih punya banyak sisi yang lain yang bisa gue tunjukin ke orang-orang. Kayak gitu sih. Jadi itu yang gue percaya gitu. Gue gak pernah bilang kalau hidup itu harus ketemu sandiwara gitu ya. Tapi gini. Kalau misalkan lu dalam keadaan sedih kayak gitu, terus lu bisa ngatasin perasaan lu dan lu kayak tertawa gitu, banyak orang-orang yang di dekat lu tuh kayak pengen Alme yang kayak A, pengen Alme yang kayak B. Bukannya itu kayak malah membuat lu itu dipaksakan oleh keadaan gitu loh. Oh, gue nggak maksain, gue nggak merasa terpaksa sama keadaan gitu. Karena it's not the situation that controls me, it's me controlling the situation. Kalau sampai gue ngikutin perasaan gue dan kemudian gue bete terus gue lampiasin itu ke murid gue, itu berarti gue yang dong kontrol sama kondisi gue, iya nggak? Lu sedih gara-gara apa? Pasti kan gara-gara kondisi gitu, pasti kan gara-gara situasi. Jadi it's about perspektif lagi, mana yang situasi, mana yang kontrol, mana yang lu, gitu ya. Tadi apa ya? Ya itu sih, maksudnya gue nggak kemudian oh ya, misalnya, orang-orang jadi pengennya versi gue yang itu terus, for example. Tapi ya itu gue bilang, gue nggak pernah takut juga tuh being vulnerable. Ketika gue selesai ngajar, gitu, gue pernah ini ke murid gue ya, kan gue homeroom, kan gue wali kelas gitu. Ke murid gue, selesai ngajar, terus ada sisa waktu gue bilang, tau nggak sebenarnya ini ke anak homeroom gue ya, sebenarnya hari ini Miss habis nangis loh. Soalnya teman Miss habis nangisnya tangis terharu sih waktu gue bilang my life is not being really well lately, tapi terus temen Miss ada yang kasih Miss kopi tiba-tiba and I was really touched and I cried so much, gue bilang gitu. Jadi sometimes we have to be vulnerable supaya orang juga lihat kita juga manusia gitu. Kita juga manusia yang bisa terluka gitu, kita juga we have feelings gitu. Tapi ya kalau soal urusan
Tapi lihat lagi momennya kayak gitu kan. Jadi ketika murid gue juga akhirnya oh gitu ya nih. Misalnya mereka juga melihat gue sebagai ya udah gitu, I'm not a robot. Teacher have feelings. Teacher can be tired. Nah itu kan yang kadang-kadang kita nggak lihat waktu kita jadi student. Empati itu kan nggak kita latih gitu kan. Ya udah, guru harusnya ngajar. Dan guru juga ke kita gitu, kalian murid harus belajar, gak peduli kalian kenapa gitu kan. Tapi pernah nggak sih kayak ketika ada beberapa orang ya, terlepas ini bukan murid lo atau ini murid lo gitu, kayak mereka tuh nuntut lo tuh untuk menjadi alme yang A nih gitu, dan lo kayak pernah nggak sih gitu kayak bentar dong, gue tuh lagi sakit, gue tuh lagi kayak terpuruk, gue tuh kayak lagi sedih gitu, tolong ngertiin gue dong gitu, kayak lo tuh pernah kayak gitu nggak sih? Ya kalau misalnya hidup lu dikelilingin sama orang-orang yang taunya nuntut lu supaya jadi A jadi B, berarti lu salah pilih temen, udah itu aja. Enggak. Betul, kayak dari tadi lu tuh kayak selalu bilang enggak terpaksa kok kalau misalkan, karena banyak sekali anak-anak murid tuh pengen gue jadi yang A, pengen gue jadi yang B, pengen gue jadi yang C. Gue murid gue yang pengen gue jadi kayak gitu, tapi gue bilang gue tahu gue harus jadi alme yang lain, bukan alme yang lain sih, maksudnya gue I can be more than this for them. Aku yang pengen kasih yang lebih kepada mereka. No. Ini konteks guru teacher ya, guru murid. So itu apakah itu sorry ya, itu apakah termasuk kode etik guru atau gimana, atau maksudnya lu malah kayak kesannya apa namanya fake gitu loh? Enggak, kan gue bilang enggak faking, gimana sih? Maksudnya gue yang pengen kasih lebih buat mereka, ngerti gak sih? Gue nggak mau jadi guru yang cuma kebawa emosi gue. Ketika gue memang lagi sedih, udah lagi sedih, cuman kan gue juga tetap harus jalanin part gue gitu. I know they need more. Mereka butuh edukasi, mereka udah datang ke sekolah, mereka juga udah show effort kayak gitu. Itu balik lagi konteksnya kayak gitu. Kalau misalnya tadi lu bilang, gimana kalau misalnya teman-teman gitu yang kayak, Mek, kok lu sedih terus sih gitu, atau kok lu kayak gini sih gitu. Nah itu berarti lo yang salah pilih teman, karena teman-teman gue kayaknya hampir gak pernah deh kayak gitu. maksudnya ya itu kurang ajar sih, maksudnya kalau sampai teman kayak gitu, itu lo yang jadi teman. Udah as simple as that aja. Lu pernah berarti lu pernah menyeleksi teman ya gitu, kayak teman yang kayak gitu, yang jelek-jelek tuh dibuang gitu, dan lu tuh kayak nggak kenal sama mereka gitu. Dibuang, dikurangin lah intensitasnya. Maksudnya untuk pertemanannya harus dipilih. Gimana sih? Pertemanannya dipilih dong. Masa lu temenan sama orang-orang seenaknya gitu. Ya kalau misalnya buat nongkrong sekali 2 kali ketemu orang baru, of course. Gitu kan. Tapi ya kalau misalnya untuk teman-teman yang lu show your true self, kan bisa kita hitung jari dong berapa. Kalau misalnya lu sangat transparan, lu kayak hidup di dunia ini telanjang gitu, ya susah dong lu hidup kayak gitu. Lu berekspektasi semua orang bakal ngerti lu berekspektasi semua orang bisa cocok sama lu, ya nggak mungkin. Ya nggak? Gimana sih? Iya. Oke. Tapi dari tadi tuh kayak gue tuh nggak tahu ya kenapa otak gue tuh kayak menilai lu tuh terlalu positive fucking person gitu loh. Positif. Lu nggak gini. Oke. Gak ada lagi yang view, emang tinggal 3 orang. Bukan fucking positive person ya, gue juga I have my own issue lah, maksudnya gue juga banyak, maksudnya tapi gini, lu harus pilih orang mana yang lu bisa tunjukin your vulnerability, right? Kerentanan lu kayak gitu. Kalau buat ada saat-saatnya dimana kita bersedih, dimana kita broken gitu. Gue juga ya kalau misalnya lu ya kan kita ketemu ini cuma sekali doang ya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya lu ada di circle gue, lu bisa ya gue sama lah, gue punya I have my own issue, misalnya tiba-tiba nangis terus ya yang kayak gitu kita semua alamin gitu. Cuman itu kan gak selalu kelihatan pasti kan. Selalu kelihatan. Gini orang, masalahnya tuh gini, orang tuh gak peduli ketika lu punya masalah, maksudnya. That's right. Maksudnya gini loh, ketika gue menjalani hidup gue sehari-hari gitu, ya berapa banyak sih yang bisa gue ceritain, tau gak sih keluarga gue tuh lagi ada masalah kayak gini, berapa banyak bisa lu ceritain kayak gitu. Oke. Kamu orang tahu kayak gitu. Jadi ya, lu harus ini dong, maksudnya lu harus kemudian lu yang menyesuaikan diri gitu, apa yang mau gue tunjukin ke orang-orang. Gitu, masa mau berharap semua orang nanya, kamu kenapa? Kamu kelihatan sedih, kamu kelihatan problematik, kayaknya hidup kamu berat banget. Mungkin ada saatnya ditanyain kayak gitu.
kayak gue nangis gak jelas gitu ya. Tapi kan itu kan harus less intense. Masa lu hidup mau lebih banyak senangnya daripada senangnya? Masa lu hidup mau lebih banyak sampahnya daripada berkatnya? Kayak gitu kan. Impact buruknya daripada impact baiknya. Gitu kan. Oke, ngomongin yang coba kita balikin ya, kayak yang tadi itu, kayak lu tuh setiap orang pasti pernah kayak ekspektasi, terus berimajinasi, terus kayak berandai-andai gitu. Lu kayak pernah nggak sih berandai-andai kayak lu tuh berharap gitu, berekspektasi kayak gue pengennya itu kayak gini gitu, tapi realitanya kayak gini, dan lu tuh tiba-tiba jadi ngeluh dan kayak udahlah nyerah aja gitu. Terus ini ekspektasi realita. Iya. Jadi kayak lu tuh punya ekspektasi, tapi realitanya tuh nggak seperti yang apa lu ekspektasikan gitu. Kayak misalnya gini, gue tuh pengen beli tas baru. Gue pengen beli tas baru. Tas baru harganya misalkan 5 juta gitu. Tapi realitanya lu cuma punya uang tuh 200.000 gitu. Terus tiba-tiba kayak tuh ngeluh. Dan lu kayak, ya udah. Oke. Apa susahnya sih hidup tahu diri? Kalau lu orang yang problematik ya jangan berharap pacar yang sehat. Kalau lu orang yang miskin ya jangan berharap barang-barang kaya. Orang kaya pegang aja kita aja sih. Simple as that. Dikontrol ekspektasi. Ya pasti pernah. Kita punya ekspektasi lebih kayak gitu ya. Kita punya atau mungkin nggak lebih gitu. Misalnya gue ketemu orang, gue udah kasih 100 nih. Kok dia nggak pernah kasih 100 ya? Apakah gue yang harus kasih lebih atau lu yang salah orang? Bisa jadi lu yang salah orang. Terus lu kasih 100 kok. Lu kasih 100 orang yang salah. Sometimes life can be that way gitu. Itu yang I learned it in a hard way. Ketika gue selalu full, bahkan ketika gue selalu kasih maksimal, ya orang kan kadang nggak segitu ke lu. Ada juga sih orang yang kasih maksimal ke gue, terus gue kayak, you don't deserve my 100. It's preference, right? Jadi balik lagi ekspektasi itu penolakan atau kegagalan ya kadang-kadang tuh kayak sepersonal itu. Gitu. Kadang-kadang ya memang orang preferensi, tujuannya, momennya beda-beda kayak gitu kan. Ya itu yang harus lo terima gitu. Bahwa ketika gue ada ekspektasi segini, bahkan ketika gue ada work on that expectation pun gitu ya, orang tuh gak akan nyampe segitu, gak akan nyampe ekspektasi lu, karena memang dia gak sanggup, karena memang hidupnya cuma sampai sini. Kenapa lu minta sampai sini? Maksudnya ya gitu lah, ada ya orang beda-beda. Maksudnya baik itu ekspektasi kepada orang maupun ekspektasi kepada hal, pencapaian ya, lu pernah selalu sesuatu yang bisa dikerjain. Oke, lu pernah menyesali realita? Enggak. Lu pernah menyesali realita yang terjadi dalam kehidupan lu nggak sih? Realita menyesali ya, banyak penyesalan di dunia ini ya. Cuman ya balik lagi pasti banyak keputusan-keputusan bodoh, hal-hal bodoh yang gue lakukan yang masih menghantui gue di tengah malam ketika gue mau tidur, terus kayak aduh kenapa sih gue ngomong gitu? Sekarang kan sih kayak gitu. Kenapa jam segini gue ngomong kayak gitu ke orang gitu ya Tuhan? Atau mungkin ketika kalau misalnya gue waktu itu milih ini kayaknya beda ya jalan hidup gue kayak gitu. Itu tuh. Cuman ya balik lagi gitu, kita kan nggak benar-benar ngerti juga, nggak selalu juga berjalan sesuai yang kita pikirin. Our mind is tricky. Orang bilang pakai otak lu pikirin, pakai otak lu gitu ya, ikutin otak lu bukan hati lu gitu. Tapi otak kita juga berkhianat. Oh iya. Kita juga so tahu gitu. That's right. Gue selalu ingetin diri gue bahwa gue tuh orang yang so tahu gitu, so tahu lu gitu. Dan gue memang orangnya so tahu. Tapi ya bahwa bisa jadi walaupun gue pikir itu bakal jadi keputusan yang lebih baik, tapi enggak. Gue pernah nonton video ya bahwa our mind, memori kita itu enggak seperti yang seperti itu. Penyesalan ya kan, ini menarik sih. Kenapa misalnya kita susah move on? Kenapa kita susah move on? Karena kita merasa di waktu sekarang ini gue merasa waktu dulu tuh, waktu gue lagi sedih ya, dulu tuh kalau misalnya gue nggak putusin pasti bakal sekarang tuh baik-baik aja gitu ya. Karena memori kita itu nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat itu.
Jadi menurut gua ya, ya ada beberapa keputusan yang memang secara jelas kita salah ambil. Tapi most of the times, ketika kita ada di right now, at this moment, yang paling penting kan masa sekarang, ya nggak? Ini suara gue kedengeran nggak? Yang paling penting kan masa sekarang. Di masa sekarang, ketika sesuatu terjadi, ketika pilihan datang, kita pasti akan berusaha memilih pilihan yang terbaik, betul nggak? Yes, that's right. Do you trust yourself enough? Apakah lu cukup percaya diri lu bahwa lu akan selalu pengen pilih yang terbaik buat diri lu? Iya dong. Oke, iya. Gak mungkin gue pilih yang terburuk buat diri gue. At this moment, at right this moment. Kalau nanti punya kenyataan pada masa depan, gue menyesali keputusan gue sekarang. Tapi di masa sekarang ini gue tahu gue pilih yang terbaik. Jadi waktu itu gue nonton video itu bilangnya salah satu cara move on adalah lu percaya ke diri lu yang dulu udah nentuin keputusan itu. Lu percaya ketika lu putusin orang itu adalah keputusan terbaik saat itu dengan data-data yang gue dulu ambil sesuai kenyataan yang ada. Karena sekarang ketika kita mikirin masa lalu, kenyataan itu tuh bukan kenyataan lagi. Memori kita tuh udah dimanipulasi sama perasaan lu. Oke. Jadi gimana gue remember my past? Sometimes not that way, gitu loh. Jadi menurut gue itu kenapa gue nggak hidup itu ya masa lalu tuh kayak kaca spion gitu. Lu nggak lihat kaca spion setiap saat toh, tapi lu harus lihat kaca spion kayak gitu kan. Tapi berapa detik sih lu lihat spion? Sama berapa banyak lu lihat ke depan? Sama berapa banyak lu perhatiin gimana cara lu bawa mobil ya sekarang gitu. Ya, kalau ke depan terus juga bego kan jadinya. Oke. Maksudnya Berarti lu kayak gini. benar-benar ngerti gitu. Lu ngerti cara nyetir. Lu tahu apa yang lu lakuin dengan setir itu kayak gitu. Dan lu lihat ke depan gitu sih. Dan lihat spion ya sekali aja. Bahkan gue jarang lihat spion sih pas naik motor. Gue nggak punya spion waktu naik motor. Oke. Wah itu berarti dark joke banget loh, nggak pernah ngelihat spion waktu naik motor tuh kayak seperti tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu untuk memperbaiki masa depan gitu ya maksudnya. Allah memperbaiki masa depan. Lu mau perbaikin masa depan, lu lihat masa sekarang lu ngapain. Oke. Gue pernah ke psikiater. Ini balik lagi. Ini menurut gua. Menurut gua, oke, itu penting. Oke, itu matter ketika lu itu aneh banget gua saksinya. Karena masih nonton. Ya, gue pernah ke psikiater kan. Terus kan kalau kita ke psikiater pasti dia nanya, oh, kamu waktu kecilnya gimana? Kamu waktu sama orang tua gimana? Gitu kan. Pasti dikorek-korek tuh masa lalu kita. And I really hate that. Ini gua ya. Kalau orang lain mungkin butuh, tapi kalau gua benci banget waktu dikorek-korek masa lalunya. Karena gue udah gak inget lagi juga gitu. Karena gue tuh tipe yang memang lupa banget soal masa SD gue. Terus kayak gue cuma inget yang buruk-buruknya doang gitu. Terus menurut gue kayak sebenarnya gue gak butuh sih ngerti banget masa lalu. Karena kalau gue ngomongin masa lalu, glorious ya. Kalau lu tahu kan gue udah cerita ya, gue dibully abis-abisan, gue dijauhin koko cici gue. Pokoknya I really hate myself in the past. Kalau misalnya mau ngomongin itu, gue sekarang harusnya gak jadi Alma yang kayak gini. Gue sekarang jadi Alma yang depresif, Alma yang pengen bunuh diri. Karena gue juga mendapat kepikiran bunuh diri waktu SD. Kalau misalnya kalau mau ngomongin masa lalu itu menentukan diri gue sekarang, gue gak akan jadi kayak gini. Yang menentukan diri gue, kenapa gue bisa jadi kayak gini? Karena ada satu momen hidup gue, in the present, saat itu. Saat itu gue memutuskan, oke, gue bisa jadi Alma yang lebih daripada ini. Itu keputusan gue. Dan ketika itu semuanya berubah. Gitu. Jadi kalau ngomongin masa lalu gitu ya, kalau masa lalu tuh benar-benar nentuin 100% hidup lu sekarang, waduh repot kalau kayak gitu. Gimana dong, gak bisa diubah lu. You came from a broken home family. I feel sorry for that. I'm also broken. But I mean the point is, gimana lu menghidupi diri lu sekarang? How is your future? Yeah, right now is the matter one. Ica, sorry Ica, aku udah dicari Ica, sebenarnya aku udah janjian ketemu Ica. Oke, terakhir nih, kayak terakhir Ica. Maaf Ica. Jadi sedikit pandangan gue kalau tuh lu selalu kayak percaya sama Tuhan bahwa everything's gonna be alright gitu kan? Oh enggak. Life's gonna fuck you up, ya. It can be shitty most of the times. My life is shitty.
sometimes. Tapi ya itu, it's always more than that. Yang gue percaya ya. Lebih dari sekedar kesialan lu, lebih dari sekedar kisah cinta gue yang tidak beruntung, lebih dari sekedar pertemanan gue yang kadang menyedihkan dan kesepian gitu, lebih dari sekedar keluarga gue yang berantakan, lebih dari sekedar itu, I believe life is still much more about that. That God's plan is still much more about that. Gitu. I'm not saying everything is okay at the moment, but I believe in the future, gitu ya. Ada hal lebih yang harus gue lakuin, yang harus gue kerjain gitu. Oke, jadi menurut lo hidup itu apa? Aduh, hidup itu apa? Apa itu hidup? Oke. Orang yang bilang you only live once, ya itu benar gitu. Lu hidup sekali gitu. Ya, terus gimana lu mau pakai hidup lu gitu. Life is a gift. Ya, ini adalah anugerah, and how you will respond to that gift. Lu mau hidup dalam penyesalan, mengasihani diri sendiri, kesedihan, heartbreak after heartbreak, or lu mau hidup dengan lu merangkul kesedihan lu dengan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup lu, tapi lu tahu masih banyak hal baik di dunia ini, masih banyak hal baik yang bisa lu kerjain di dunia ini. Ada orang-orang yang butuh kehadiran lu. Ada Tuhan yang percaya bahwa lu ada Tuhan yang terus mengasihi lu walaupun lu kayak pacar brengsek yang terusan nyakitin hati dia kayak gitu ya. I mean that's just the beauty of life. Mungkin itu juga kenapa sampai sekarang kita masih belum dimusnahin sama Tuhan gitu. It's just a gift. It's just kasih karunia kayak gitu. Jadi ya responlah dengan benar kayak gitu. Hiduplah dengan benar. Hidup sekali doang kan. Oke, so selama 22 tahun ini apakah kayak lu tuh merasa hidup lu udah cukup berdampak gitu? Seenggaknya hidup berdampak ya belum lah, ya dalam skala kecil ya pasti harus ada dampak kayak gitu. Kalau misalnya hidup lu gak ada dampaknya kayaknya you gotta wonder lah ya. Tapi ya gue yakin pada apapun yang sekarang gue kerjain gitu, that's why gue sangat suka pekerjaan yang people person, people person gitu, dan pekerjaan juga yang langsung berhubungan sama orang kayak gitu. Kalau dulu nih Karen juga teman gue jadi waitress. Kalau ingat ya Karen, gue tuh seneng banget jadi waitress. Walaupun kita capek-capeknya pegel banget, tapi gue tuh seneng dalam hati gue ya. I really enjoy that job yang tidak seberapa itu gitu. Karena gue seneng ketemu orang. Gue pernah jadi guru bimbel, gue pernah jadi ini. Gue nggak bilang pekerjaan lain enggak ya. Tapi ini menurut gue ya. Maksudnya gue ngerasa ya gue baru bisa berdampak ketika gue langsung in touch with people. Gitu. Karena gue kurang kepake kalau di belakang komputer. Gitu. Anyway. Apakah cukup berdampak? Ya pasti nggak cukup. Kalau lu udah ngerasa cukup berdampak ya udah mati aja. Maksudnya kayak yes, sayang banget gitu kan. Maksudnya padahal life is still about much more. Sekali lagi ya, gue masih 22 tahun. What do I know about life? Apa yang gue tahu tentang hidup? Maksudnya gue masih belum kemana-mana. Gue masih sedikit banget yang gue rasain, masih sedikit banyak yang gue lakuin. Gue masih menyesali banyak waktu gue yang terbuang. But at the same time gue juga tahu masih banyak hari-hari ke depannya gitu, masih banyak kesempatan-kesempatan baru. Every day is a new day. Gue ngerasa gue yang paling menderita di dunia ini. Iya. Kurang ajar sih kalau orang kayak gitu. Kasian banget sih hidupnya. Oke. Ini gue bukan tipe orang yang bakal bilang masih banyak orang di luar sana yang lebih menderita daripada gue. Gak kayak gitu, gak benar itu. Setiap penderitaan, setiap rasa sakit yang kita rasain, it's valid. Valid berarti gak bisa di-compare, gitu ya. Mungkin sakit hatinya anak kecil waktu es krimnya jatuh, itu sebesar sakit hatinya gue ketika diselingkuhin. Tapi balik lagi, kapasitasnya kan beda-beda. Kapasitas rasa sakit orang beda-beda. Kalau gue bilang, bisa jadi lu sangat menderita saat itu. Lu paling menderita karena lu lagi menderita, emang menderita. Tapi again, kapasitas lu segitu doang. Dan lu tahu kapasitas itu kan bertambah gitu. Anak kecil nggak bisa handle es krim jatuh. Itu udah stres banget kalau mereka. Tapi kan kita sekarang es krim kita jatuh, kita mikir, oh ya udah bisa beli lagi. Anak kecil kan enggak. Nah, sekarang kalau misalnya lu
dalam satu problem, terus lu tangisin, terus lu gak bisa move on dari problem itu apakah berarti lu masih anak-anak? Tanya. Bawa gue satu orang, bawa gue sekarang yang bisa bilang semua hidupnya baik-baik aja. Ngomong sama gue sekarang. Ya ada dong. Gimana sih? Oke. Ya, gue ngomong. Ini gue ngomong. Okay. I'm messed up. I made a lot of stupid mistakes. I regret many things in life. I hate myself sometimes. But again, ya itu balik lagi sih poinnya gitu, bahwa gue bisa melihatnya lebih dari sekedar itu. Gitu. Gak cuma ngeliat hidup gue ya bukan soal gue juga, maksudnya ya pasti soal gue gitu. Tapi ya ketika gue tahu kepada pribadi mana gue bisa balik lagi, kepada pribadi mana gue bisa terrefresh lagi gitu ya, disegarkan lagi. Every day is a new chance. That makes me fine. Satu momen lu bakal ngerasa ya, ada momen-momen ya mungkin di tengah malam atau mungkin waktu lu bangun tidur, you just don't want to wake up, you just cannot face yourself, you just cannot face your life. Lu cuma pengen jadi bayi lagi gitu atau mati aja gitu. Tapi itu nggak pernah berlangsung lama di gua ya. Karena masih banyak yang harus gue kerjain, karena masih banyak yang bisa gue kerjain, karena masih banyak orang yang bisa gue temuin, karena masih banyak hal di dunia yang pengen gue cobain. Jadi itu sih. Menurut lo nih, kalau kita itu manusia nggak bikin apa-apa, nggak berbuat apa-apa dan diam aja. Gue pernah tanya ini sama satu orang, dan dia jawab mungkin bisa gitu. Pokoknya jawabannya terakhir tuh mungkin bisa. Tapi gue mau nanya ke lo nih. Kalau kita manusia hidup nih, ya kan, gitu. Dan tujuannya itu surga atau neraka. Kalau misalkan lu atau gua atau semua orang di dunia ini kayak nggak ngelakuin apa-apa dan sampai mereka mati gitu, mungkin nggak sih mereka masuk surga gitu? Mungkin nggak sih kita masuk surga? Enggak. Why? It's not about what you do or you didn't do. Sekarang gini, baik. Lu nggak ajarin apa-apa juga tahu kan caranya jahat. Ya. Pernah lihat gak bayi kayak anak setan? Pernah lihat gak? Gue pernah lihat sih. Kayak tiba-tiba aja gitu ngerebut, egois, ngebohong. Tiba-tiba bayi belajar acting dari mana? Jadi menurut gue percaya bahwa manusia itu pada dasarnya jahat. Pada dasarnya emang bukan kertas kosong gitu ya. Gue percaya bahwa manusia punya naluri-naluri atau kecenderungan untuk jahat. Sekarang gini, lu sehari lu pikirin apa yang lu pikirin. Maksudnya lu aware sama apa yang lu, kok gue tiba-tiba mikir kayak gitu ya? Kok gue tiba-tiba mikir tuh orang jelek banget? Atau misalnya gue tiba-tiba mikir, lu bodoh banget sih jadi orang gitu, masa gitu doang gak bisa dikerjain. Terus gue kayak ngerasa, kok gue mikir kayak gitu ya? Sumpah gue sombong banget sih. Jadi kalau misalnya gue diem aja, gue gak ngapain nih. Tapi itu otak jalan. Otak gue tuh jahat. Dikit banget gue mikirin hal-hal baik. Jadi kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya lu gak apa-apain ya pasti. Even though lu gak apa-apain, walaupun lu lakuin, kita hidup kan gak apa-apain ya kan. Sehari berapa kali sih lu lakuin kebaikan kejahatan? Kalau mau pakai ukuran kebaikan kejahatan, ini menurut gue teman-teman soal ya, kalau misalnya ada yang punya ini berbeda. Kalau mau pakai timbang-timbangan nih, mau nimbang ya, lu mikir jahat sama mikir yang baik, lu lakuin yang jahat sama lakuin yang baik, udah pasti lebih berat jahatnya. Gua, at least hidup gua. Ya. Everybody can do that. Yang bikin gua masuk surga. Ya balik lagi ke kepercayaan gua yang di awal sih. Bahwa itu benar-benar kasih karunia-nya si pencipta aja. Oke. Bukan yang gua lakuin. Lu pernah? Gua ngelakuin apa yang gua lakuin sekarang. Itu karena gue yakin dan percaya bahwa gue diselamatkan gitu, bahwa gue tahu janji yang dia kasih adalah hidup kekal gitu. Nah ketika gue tahu kalau gue udah pasti gila, sombong ya ini radically speaking ya, kalau misalnya gue udah tahu gue pasti bakal masuk surga, terus gue hidup di dunia seenaknya, kan gak tahu diri banget. Lu ngutang 100 juta terus sama orang yang lu utangin, udahlah gue ikhlasin 100 jutanya.
Ya masa sih lu nggak kasih dia kopi, nggak bantuin dia, kalau bisa lu lap lah kakinya. Itu 100 juta doang gitu kan. Apalagi ini soal hidup gitu, gue dibayar. Melian itu ya, nama tengah gue tuh Melian. Amelia Melian kan. Tau gak Melian itu dari kata apa? I Melayani. don't know. I was born to serve. Jadi orang tua gue percaya gitu, kalau gue lahir di dunia ya gue memang buat surfing, buat pelayanan. Can you believe that gitu? Dia lu dikasih nama to serve, hamba lo gue. Hamba gue lahir sebagai hamba emang. Tapi gue bersyukur sih dan gue menghidupi itu. Bahwa yang gue lakukan sekarang adalah surfing. Gue nggak, I have no rights, I have no, walaupun gue kesannya sombong gitu atau kesannya gue punya tujuan yang besar atau gimana, tapi itu karena gue bermegah pada apa yang udah gue terima, yaitu janji keselamatan. Aduh sorry nih, berat banget ya. Lu nggak sih ngomongin hidup terus dari tadi ya, ngomongin iman. Tapi kalau misalkan lo dikasih kesempatan untuk hidup sekali lagi sebagai Alme yang kayak gini, apa sih yang pengen lo perbaiki? Deh, 2 kata menurut lo apa itu hidup? Kasih gue 2 kata, teman-teman. 2 kata, just 2 kata. 2 kata ya. It's a gift, anugerah, hidup itu anugerah, dan dampak, impact. Oke. So amazing. Dan gue pengen kayak terakhir ini, pengen tahu dong gitu, kayak apa sih mungkin ucapan atau perbuatan atau kayak tindakan lo gitu ketika lo tuh merasa nggak baik-baik aja, ketika lo merasa kecewa, ketika lo merasa putus asa atau patah hati, kayak apa sih tindakan yang paling utama, yang paling penting lo lakuin untuk bangkit lagi dan kayak oke, gue harus lebih baik lagi ke depannya. Apa sih yang penting banget lo lakuin ketika lo jatuh? Mungkin bisa jadi kayak saran buat teman-teman juga. Jadi gue udah break terus ya. Enggak sih, itu. Tapi ini, kalau lu ada satu istilah dalam bahasa Latin, Ibrani, Gamzeyavor. Itu artinya this too shall pass. Hal ini juga akan berlalu. Jadi ini tuh ceritanya dulu ada seorang raja dia minta satu hakim kayak orang bijaknya gitu, bikin cincin buat dia gitu ya, untuk buat dia lebih bijaksana dan mengingatkan dia gitu ya. Raja ini pengen dia tetap bijaksana dan minta kayak sepenasihatnya gitu, tulis satu hal yang bisa terus mengingatkan dia. Dan si orang bijaksananya ini nulis itu, Gamzeyavor. Itu artinya this too shall pass. Walaupun itu kekayaan sang raja, kemakmuran sang raja, kesedihan, kesengsaraan, semuanya itu akan berlalu. Dan I really like that gitu ya, karena ya di pengkhotbah juga ada gitu ya, kalau segala sesuatu ada waktunya gitu. Ketika gue harus sedih ya gue akan sedih, ketika gue harus berbahagia di situ gue akan berbahagia, tapi itu pun akan berlalu. Semuanya bakal berlalu di dunia ini, everything bakal berlalu. Jadi ya kalau misalnya gue cuma mikirin apa yang ada di dunia ini, sia-sia gitu. Jadi ya, to have that eternal perspective, bahwa gue ngejar kehidupan yang kekal juga, gitu. Gue mengerjakan hal-hal yang kekal, itu yang bisa gue merasa worth is still worth living gitu. This life is still worth living. Oke. Gue mau tahu dong apa yang lo dapetin gitu. Dengan apa yang selama ini dari awal sampai akhir ini tuh kayak lu tuh ngomong gitu. Apa yang lu dapetin dari obrolan lu sendiri? Ada nggak? Wow. That I'm a smart bitch. Maaf. Gak ada anak gua kan di sini, gak ada. Yang gua dapetin apa ya? That my life is telling a story. That that I'm a living story. I bring with me. Aku membawa, ketika kita ngobrol hal-hal receh kayak gini aja ya, gak receh sih, hal receh sampai berat gitu ya. Aku membawa semua kegagalan aku, keberhasilan aku, bahkan patah hati terkonyol aku membawa
passion aku, keberhasilan kecil apapun, aku bawa gitu ke kalian gitu, ke lu lah, at least yang sangat setia mendengarkan dan teman-teman kita yang setia mendengarkan. So I bring out everything to you guys. Itu yang ngebuat gue harus lebih menghargai, lebih seizing every moment, every experience that I have in this life, supaya lebih banyak yang bisa gue ceritain, supaya lebih banyak yang bisa gue bawa, supaya lebih banyak yang bisa gue bagiin, gitu sih. Walaupun ya cuman ke 4-5 orang ini, tapi gue selalu prefer ya di kelas itu ada 1-2 murid yang dengerin gitu. Gue nggak perlu mereka semua aktif, tapi seenggaknya tetap ada yang belajar, gitu kan. Mungkin kehidupan kita ya kita bukan orang terkenal. Maybe I'm not going to be some famous selebgram ya. I don't want that as well gitu. Tapi kalau di hidup kita bisa nyentuh 1-2 aja hati orang, that is more than enough. Gitu. So menurut lo dengan cukup bercerita aja itu hidup kita sudah bisa menjadi dampak gitu ya? Of course, from what you tell, apa yang lu sampaikan dari bibir lu, apa yang lu hidupi dari hidup lu, apa yang lu tulis, ya, apa yang lu tulis di media sosial lu, everything is about, being a living story, right? We are a living story.